Hai, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana hukum tarik-menarik bekerja melalui pikiran kita untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan di dalam hidup kita. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Melalui berbagai macam pengalaman saya, bagaimana saya mewujudkan apa yang saya inginkan, dan juga bagaimana saya mengamati orang-orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan atau yang dia impikan. Kemudian saya menarik suatu pola, ya. Memang bukan merupakan penelitian yang bersifat profesional, namun saya mencatat ya hal-hal apa saja yang biasanya berkaitan dengan perwujudan dari impian kita melalui kemampuan kita sendiri sebagai manusia. Nah, jadi setidaknya ada 4 hal yang mempengaruhi hukum tarik-menarik ini bekerja lebih efektif. 4 hal yang mendukung bekerjanya hukum tarik-menarik secara lebih efektif, lebih dahsyat ke dalam hidup kita untuk mewujudkan yang kita impikan. Yang pertama adalah pikiran, ya. Jadi pikiran merupakan salah satu bagian dari kemampuan manusia yang memiliki efek magnetis gitu ya, memiliki efek menarik gitu untuk mewujudkan segala sesuatu yang tadinya hanya berupa posibilitas ya, hanya berupa kemungkinan-kemungkinan yang tadinya hanya ada dalam imajinasi kita menjadi satu kenyataan. Melalui apa? Melalui intensi kita, melalui niatan kita, melalui angan-angan kita, melalui imajinasi kita. Jadi kita menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu adalah kekuatan pikiran manusia, kekuatan imajinasi. Kemudian yang kedua, itu disebut kekuatan rasa. Di sini melibatkan emosi. Di sini penting sekali bagi kita untuk menjadi lebih peka dengan perasaan kita, dengan emosi kita. Inilah yang disebut sebagai olah rasa. Yang namanya spiritual itu lebih kepada olah rasa gitu ya. Bagaimana kita mengintensifkan emosi kita, bagaimana kita mengatur feeling kita, perasaan kita agar selaras dengan apa yang kita niatkan, ya. Jadi justru menurut saya rasa ini perannya penting sekali di dalam mewujudkan impian kita. Jadi kita nggak bisa hanya meniatkan sesuatu tapi perasaan kita negatif. Jadi rasa ini memegang peranan kuat. Kamu harus benar-benar yakin, benar-benar klik, baru kamu memiliki keselarasan antara niat kamu dengan perasaan kamu. Nah, rasa ini memiliki daya magnetis yang lebih kuat dibanding pikiran. Jadi, sebenarnya kalau kamu menetapkan impian atau punya cita-cita, ya, jadi rasamu itu harus benar dulu, ya. Baru nanti pikiran yang bisa saya katakan diulang terus, direpetisi seperti itu sampai rasanya klik. Nah, yang seperti inilah yang mempunyai daya magnetis. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga dan yang keempat ini sebenarnya jarang dibahas di dalam diskusi mengenai hukum tarik menarik, karena biasa kita lebih fokus pada dua hal ini, pikiran dan juga rasa gitu ya. Namun yang ketiga ini nggak kalah pentingnya, yaitu energi gitu ya. Energi, ketika kamu sudah memiliki pikiran, niat ya, menetapkan niat, menetapkan goal, kemudian kamu sudah merasa enak dengan rasamu, kamu yakin, kamu mempunyai belief dan kamu tidak punya kenegatifan di dalam perasaan kamu, maka yang ketiga adalah energi ya. Tubuh energimu akan bereaksi mengenai apa yang kamu niatkan tadi. Jadi ketika kamu sudah selaras, pikiran dan perasaanmu selaras, maka akan muncul suatu energi ya. Untuk lebih mudahnya saya menyebutkan energi ini adalah semangat. Nah, gitu ya. Kamu akan merasakan suatu semangat yang menggebu-gebu untuk mewujudkan apapun yang kamu impikan itu. Ingat, hukum tarik menarik itu tidak bekerja sendirian. Hukum tarik menarik itu sangat berkaitan dengan hukum timbal balik, hukum tindakan, dan juga hukum sebab akibat. Jadi meskipun kita memang memiliki daya, memiliki kemampuan untuk mewujudkan apapun yang kita impikan, namun tetap saja ada tindakan yang harus kita ambil. Bedanya apa? Ya, tindakan ini merupakan perwujudan energi tadi. Nah, tindakan ini nantinya tidak akan sama dengan tindakan yang ngoyo, gitu ya. Nah, jadi
yang saya pelajari gitu ya, ketika pikiran dan rasa saya sudah selaras, akan muncul suatu ide gitu ya, akan muncul suatu peluang ya, akan muncul orang, akan muncul kejadian di mana hal-hal inilah yang nantinya menjadi sebab atas terkabulnya impian saya. Seperti saya contohkan di video sebelumnya, ketika kami berdua bersama suami menginginkan membangun sebuah rumah dengan tipikal begini. Kami sudah merancangnya dan tadinya hanya rancangan dalam pikiran imajinasi saja. Tiba-tiba saja muncul peluang-peluang gitu ya. Ada aja jalan gitu, sehingga kami semakin bersemangat ya. Kami bersemangat dan kami fokus pada suatu sebab tertentu atau sebab-sebab tertentu, di mana sebab itu nanti akan mengarahkan pada akibat yang kami inginkan, yaitu terbangunnya sebuah rumah. Jadi ketika keselarasan terjadi melalui dua aspek tadi, pikiran dan perasaanmu, maka semesta akan menghadirkan kepada kita dengan berbagai cara ya, sebuah peluang atau cara atau tanda, ini yang disebut sebagai sinkronitas ya, sehingga kamu akan lihat suatu peluang atau sebuah jalan untuk mewujudkan apapun yang kamu impikan. Nah, jalan ini kamu menerimanya dalam bentuk semangat gitu ya, energi. Ada energi di dalam dirimu, di mana energi ini berguna untuk kamu keluarkan atau kamu manifestasikan dalam bentuk tindakan. Nah, kita masuk pada aspek keempat. Aspek keempat adalah aspek tindakan. Nah, tindakan ini adalah sesungguhnya merupakan perwujudan atau manifestasi dari energi yang ada di dalam dirimu itu ya. Ketika kamu menangkap suatu peluang, menangkap suatu momen gitu ya, menangkap suatu cara gitu ya untuk mewujudkan impianmu, kamu menggebu-gebu dan kamu merasa sangat bersemangat, itulah energi ya. Kemudian kamu manifestasikan dalam suatu tindakan. Misalnya saja kamu membuka bisnis, misalnya saja kamu pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu ternyata kamu bertemu dengan orang yang ternyata memberikan peluang bagimu ya, atau membuka jalan bagi rezeki. Ada aja jalan ya, sehingga nantinya apapun yang kamu impikan itu akan datang dengan cara yang lebih mudah, lebih selaras. Itulah yang terjadi, yang sering saya praktekkan gitu ya, walaupun kadang hal-hal kecil ketika saya ingin merenovasi rumah gitu ya, atau menambah bangunan tertentu di rumah kami. Ketika kami menetapkan tujuan, maka kami mendapatkan suatu cara atau langkah-langkah tertentu di mana hal itu nanti mempermudah apa goal kami tadi. Nah, 4 aspek ini, pikiran, niat ya, perasaan, emosimu, energimu, kemudian tindakan fisikmu. Nah, 4 hal ini, 4 aspek ini ketika sudah selaras, maka efeknya akan sangat dahsyat. Ketika kamu mengalami koheren, mengalami kondisi koheren, mengalami sinkronitas, maka apapun impianmu akan berjalan dengan selaras. Tentu saja ini membutuhkan waktu. Ingat, impian besar itu membutuhkan waktu yang besar juga untuk terwujud. Namun kadang saya bertanya-tanya, saya tidak menerima begitu saja ya sebuah hipotesa seperti itu. Saya cenderung untuk mengamati. Jangan sampai saya halu gitu ya, halu terlalu jauh, gila spiritual gitu. Tapi saya mengamati, kalau begini sih ya sama aja dengan orang yang kerja keras, banting tulang gitu kan ya, mereka bekerja fokus untuk mendapatkan apa yang dia impikan. Tapi kemudian saya melihat ada bedanya ya, ketika kita dengan sadar memahami mekanisme hukum tarik menarik dan mekanisme pikiran kita untuk mendapatkan apa yang kita impikan, ternyata itu jauh berbeda caranya dibanding kita istilahnya kerja keras banting tulang tanpa adanya pemahaman ini sepenuhnya ya. Bedanya gini, ketika dulu saya tidak memahami ilmu ini gitu ya, saya orang tua saya ya, banyak orang ya bekerja keras, menginginkan satu hal tapi tidak yakin, sulit sekali tercapai, bahkan sangat banyak sekali impian-impian itu tidak tercapai karena di dalam pikiran kita tidak mendukung gitu, tidak koheren. Nah, kemudian tindakannya juga tidak fokus ya. Jadi pengen punya kekayaan, pengen punya tabungan sekian, tapi hanya tidak ada tindakan yang fokus ya. Jadi
hanya pasrah saja gitu ya, pokoknya bekerja dan lelah gitu ya, dan tidak berhasil gitu, tidak memuaskan. Tapi begitu mengetahui ada hukum ini di semesta ini, saya melakukan determinasi terhadap tindakan saya dan juga energi saya ya. Saya selaraskan, saya fokuskan apapun yang saya inginkan sekarang, saya fokuskan. Saya melakukan seleksi gitu, yang ini tidak perlu saya lakukan. Saya tahu bahwa ini bukan untuk saya. Saya tahu bahwa misalnya orang pada sibuk jualan online, sibuk bisnis ini, bisnis itu, dan berhasil. Saya tidak ngoyo, dan saya tahu betul itu bukan cara saya. Karena saya memahami perasaan saya memahami rasa saya memahami bakat saya. Jadi saya melakukan seleksi, bukannya yang jungkir balik mengikuti orang, mengikuti cara jalan sukses orang. Saya tidak melakukan itu, tapi saya fokus pada hal-hal yang menurut saya itu adalah bagian saya, jatah saya, gitu ya. Begitupun juga ketika memilih bidang pekerjaan. Ketika saya tahu mengenai rasa saya, dan ketika saya tahu bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menarik apapun yang dia inginkan dalam hidupnya ya, atas izin semesta tentunya, atas izin Tuhan, maka saya bertanya pada diri saya sendiri, mana yang cocok, mana yang klik untuk saya. Sisanya saya abaikan, walaupun pada saat itu saya belum melihat gitu ya hasil dari usaha saya, tapi saya yakin dan saya tetap fokus ke situ. Dan itulah yang membuat daya tarik atau daya magnetis untuk menarik impian kita itu menjadi lebih powerful. Ditambah lagi karena kita melakukan kerap kali ya, cara yang didatangkan semesta itu begitu selaras, begitu harmonis, begitu sesuai dengan kebutuhan kita, begitu sesuai dengan karakter kita, maka tindakan fisik ya, yang aspek keempat tadi yang kita lakukan itu bukan tindakan yang ngoyo ya, itu adalah tindakan yang sinkron dengan energi kita. Ingat ya, energi pada dasarnya segala sesuatu adalah energi. Sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu memikirkannya, kamu merasakan dorongannya, kamu merasakan semangatnya, itu adalah energi. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan energimu itu jauh lebih baik dibandingkan kamu melakukan segala sesuatu serabutan. Baik, saya harap video kali ini cukup jelas untuk memaparkan bagaimana 4 aspek ini bekerja dalam kehidupan kita untuk menarik apa yang kita impikan dengan memanfaatkan hukum tarik-menarik. Di video berikutnya saya akan menyampaikan salah satu lagi ya, aspek tertentu yang perlu kita pertimbangkan ketika kita ingin menggunakan hukum tarik-menarik atau the law of attraction ini. Silakan. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan kamu subscribe, aktifkan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, salam damai, salam hening.